Shalom, mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah, menyembah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian penyembahan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Bersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan melepaskan-Mu cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami mau bersekutu dalam persekutuan doa. Mari Engkau pimpin dari awal pertengahan supaya boleh berakhir sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Berkati kami yang melayani, berkati kami semua yang dilayani juga Tuhan. Biar kami semua boleh lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka persekutuan doa pada hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat satu pujian penyembahan. diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mesti tetap angkat satu pujian penyembahan.
kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pendengar yang baik, bukan saja menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 37. Kitab Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita hidup di zaman ini, manusia sudah semakin bertambah banyak, ya, jauh lebih banyak dibanding waktu zaman Alkitab. Maka kita akan melihat atau mengalami perjumpaan dengan begitu banyak orang. Kita memiliki banyak kenalan, kita memiliki banyak teman, dan otomatis kita semakin luas mengetahui orang per orang, dan termasuk juga persaingan orang-orang di dunia saat ini untuk meraih sebuah keberhasilan. Ya, ada begitu banyak tips yang disampaikan oleh motivator-motivator, rohaniwan, dan semua orang-orang yang sukses tentang apa itu yang namanya keberhasilan dan bagaimana bisa meraih kesuksesan atau keberhasilan. Tetapi paling tidak kita bisa membagi semua cara itu dalam dua kelompok, ya, yaitu kelompok yang meraih keberhasilan dengan cara yang halal, dan kemudian kelompok yang meraih keberhasilan dengan cara yang haram atau cara yang tidak baik, ya. Dan ini sudah tidak bukan rahasia lagi. Kadang-kala sudah di depan mata atau sudah kasat mata kita melihat orang-orang yang sukses dalam hidupnya, yang berhasil di dalam hidupnya, yang boleh dikatakan dia memiliki banyak kekayaan dalam hidupnya karena melakukan itu dengan cara yang tidak baik atau cara yang haram yang bahasa selalu kita dengar. Nah, ketika kita melihat ini semua, kita merenung-renungkan semua itu, perasaan kita seakan-akan terseret dalam sebuah situasi yang emosional. Rasanya kita jengkel sekali. Kok bisanya orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik dengan cara yang salah, curang, tidak adil dan yang lain-lain, tapi bisa meraih kesuksesan dan meraih keberhasilan. Dunia pendidikan bisa lakukan juga seperti itu dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak jujur, cara yang curang, tapi juga bisa mendapat ijazah pendidikan. Begitu juga ketika orang melakukan pekerjaan dalam profesi mereka. Mereka bisa mendapat keuntungan atau hasil profit yang begitu banyak dengan cara yang juga tidak jujur, cara yang curang. Dan itu hari-hari ini kita gampang ketahui. Buka saja medsos, buka saja informasi melalui media elektronik, cetak atau koran dan yang lainnya, kita akan banyak temukan cerita-cerita tentang itu. Keberhasilan, kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, cara yang culas, cara yang curang, cara yang tidak adil, dan sebagainya. Sampai hari ini, bahkan untuk hari-hari ke depan pun mungkin hal-hal seperti itu masih kita akan temukan. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita, ya, sebuah landasan cara kita memandang, ya, sebuah pondasi iman Kristen, cara melihat segala bentuk kecurangan-kecurangan tadi yang dipakai untuk meraih kesuksesan. Nah, firman Tuhan berkata, jangan kita marah, ya. Kemudian juga jangan kita iri dengan cara-cara seperti itu, atau dengan orang yang sukses dengan cara-cara yang haram tadi, atau cara yang tidak benar. Ya, mereka semua punya pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Tuhan, dan kita tidak perlu hanyut di dalam sebuah semangat untuk menghakimi, bahkan mendoakan kutuk untuk orang-orang seperti itu. Tak perlu marah,
kemudian iri dengan cara-cara seperti ini, ya, orang yang meraih keberhasilan, kesuksesan dengan cara seperti itu malah membuat diri kita seakan-akan kita kecewa, ya, kecewa dengan cara yang baik, ya, putus asa dengan cara yang benar. Dan bisa saja ketika kita sudah melakukan dengan cara yang benar, ya, untuk meraih kesuksesan, melihat cara yang curang ini, kita menjadi terbawa ke situ, ya, ikut-ikutan, kita tinggalkan yang benar, kita ikut mereka. Kok cara mereka lebih instan, ya, ongkosnya murah, cepat, ya, dan hasilnya juga luar biasa, sementara kita sudah berjeri lelah melakukan yang benar, yang betul, yang sesuai dengan kehendak Tuhan begitu lama, ya, pengorbanan begitu banyak dan sebagainya. Nah, kita menjadi iri. Nah, ini berbahaya. Tak perlu kita iri, tak perlu kita marah dengan cara-cara seperti itu atau melihat mereka yang sukses dengan cara seperti itu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, ini firman Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah landasan, sebuah pemahaman. Ketika melihat hal-hal atau fenomena seperti ini, mari kita cepat-cepat alihkan, ya, perhatian kita, dan kita rubah mindset, cara pandang kita melihat orang yang sukses dengan cara curang culas. Lantas bagaimana? Kita tidak perlu marah, tidak perlu iri. Nah, ini yang harus kita lakukan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang curang culas sukses di dalam hidupnya, ya, jangan kita hanyut emosional di situ, tapi mari kita melihat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini memang tidak gampang, ya, sulit rasanya untuk bisa tetap percaya, dan kita menuntut kapan pertolongan Tuhan itu datang. Ya, firman Tuhan hanya mengatakan percaya saja dulu, ya, yakinlah. Kita tahu siapa yang kita percaya. Kita tahu Yesus Kristus Tuhan kita itu bukanlah pribadi yang berjanji dan kemudian tidak menggenapi. Walaupun mungkin waktunya seakan-akan selalu tergeser-geser terus dan kita menjadi bosan menunggu itu. Nah, itu jadi yang pertama, tetap saja kita percaya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya ayat 3, ya, tadi percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Nah, ini penting juga. Ada orang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia rasa waktunya terlalu lama untuk menunggu janji Tuhan, dia tidak sabar dan kemudian akhirnya dia melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Kita ingat cerita Saul, ya kan, nggak sabar menunggu Samuel, ya, yang harusnya mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, dan dia tidak sabar, dia lakukan sendiri. Akhirnya datang firman yang tidak baik untuk dia, ya. Jadi tetap saja lakukanlah yang baik, sekalipun banyak orang yang melakukan yang tidak baik tapi sukses, contohnya begitu, ya. Jadi biarkan sajalah semua punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan, dan kita tetap memposisikan diri kita sebagai anak Tuhan yang terus menerus, ya, tidak putus asa, percaya, dan terus melakukan yang baik, ya. Jangan kecewa. Orang mungkin tidak memperhitungkan segala yang baik yang kita lakukan, tapi bukankah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Melihat akan memperhitungkan itu semua, ya. Kemudian yang berikutnya, diamlah di negeri. Ini maksudnya begini, ya. Artinya bukan tidak boleh kemana-mana. Artinya dimanapun Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat, sebuah negeri, nikmatilah tempat itu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Disitulah Tuhan kehendaki kita berdiam. Ingat cerita Abraham. Ketika Abraham berpindah-pindah tempat pun, Abraham menikmati di mana dia berada karena dia tahu Tuhan juga beserta di situ. Setiap tempat ada pergumulan yang berbeda-beda. Setiap tempat memiliki tantangan yang tidak sama. Tapi nikmatilah, karena kalau Tuhan sudah menempatkan kita di situ, artinya ada penyertaan Tuhan. Mungkin tempat di mana kita berada tidak sehebat dengan kota-kota besar yang lain, tidak metropolis dengan kota-kota yang begitu besar, tidak seperti itu. Tapi sudahlah, kita ada di sebuah tempat, ya, di mana Tuhan tempatkan kita di situ. Disitulah kehendak Tuhan untuk kita berdiam, untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan di negeri itu. Ya, ini maksud ayat itu, ya, diamlah di negeri. Artinya nikmatilah, ya, syukurilah tempat di mana kita berada saat ini, karena juga bukan sebuah kebetulan Tuhan menempatkan kita di tempat itu. Kemudian yang berikutnya apalagi dikatakan, dan berlakulah setia, ya. Setia ini pekerjaan yang tidak berat sebenarnya. Cuma ini menuntut sebuah kepribadian yang konsisten, yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Setia, tetap, ya. Hari ini rajin, besok tidak rajin, itu bukan setia. Hari ini semangat, besok tidak semangat.
Nah, itu tidak setia, tidak konsisten, tidak tetap, tidak berpendirian teguh. Pengiringan kita kepada Kristus atau kepada Tuhan bukan cuma dituntut percaya kepada Tuhan, tapi kesetiaan. Ya. Nah, setia itu dalam bahasa Yunani itu pistis, dan itu sering diterjemahkan pisteo atau iman. Jadi iman dengan kesetiaan itu selalu tegak lurus. Tidak bisa kita katakan aku beriman kepada Tuhan tapi tidak setia. Ya, ini sama dengan katakanlah komitmen suami istri. Tetap akan menjadi suami istri tapi tidak setia. Bagaimana? Ya, lama-lama juga kan tetap akan berantakan seperti itu. Nah, kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah komitmen hati. Nah, komitmen ini akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin membuahkan hasil kalau juga disertai dengan kesetiaan. Dan tantangan untuk setia memang begitu banyak. Banyak hal yang membuat kita menggoda kita bisa menjauh dari Tuhan sehingga kita mundur dari kesetiaan atau mengurangi kesetiaan kita sedikit demi sedikit, lama-lama kita tidak setia lagi. Ya, karena itu kan memang juga kerjanya dari kuasa kegelapan. Dia mencuri, ya, dia mencuri kita dari persekutuan, dia mencuri kita dari kebersamaan dalam pelayanan, mencuri kita dalam persatuan iman. Kemudian setelah itu kita dibunuh, iman kita mati dan seterusnya. Ya, setialah. Ya, walaupun tantangan itu cukup berat, godaan itu begitu banyak untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan, dari cinta Tuhan, tetapi tetap setia di hadapan Tuhan. Ya, kemudian apa yang selanjutnya dikatakan? Setia dan kemudian bergembiralah karena Tuhan. Nah, jadi bersyukurlah seperti kata Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Meskipun kita tinggal di sebuah keadaan yang dimana tempat itu kita bisa jadi alasan untuk kita tidak bersyukur. Paulus menulis surat itu kepada jemaat yang dikirimkan surat itu dalam kondisi dia di penjara. Tapi dia menulis, mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Ya, Kristus itu adalah sumber damai sejahtera itu. Ketika kita percaya kepada Kristus, membuka hati kita untuk Dia, maka Kristus bertata. Kristus yang adalah sumber damai itu bertata dalam hati kita, maka Dia akan memancarkan damai sejahtera sukacita. Itu sebabnya betul dikatakan bergembiralah, ya, bergembiralah karena Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah lakukan langkah-langkah ini semua, maka kita tidak akan pernah menjadi iri dengan orang yang culas, orang yang curang. Kita tidak menjadi marah atau emosional dengan orang yang melakukan kejahatan untuk meraih keberhasilan. Tidak, ya, kita tidak terbawa atau hanyut dalam emosional melihat cara-cara ini, tapi kita tetap mempertanggungjawabkan cara yang benar di hadapan Tuhan, karena sekali waktu Tuhan akan memperhitungkan itu, dan tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, kerjakan ketika melihat orang yang curang, orang yang culas meraih keberhasilan? Nah, ini saya ringkaskan. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Itu catat baik-baik. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Ya, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, nikmatilah atau diamlah di negeri. Nikmatilah negeri di mana kita berada saat ini. Ya, bukan kebetulan Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat tertentu untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Nikmati. Kemudian berlakulah setia. Itu yang keempat. Tetap setia, jangan goyah. Ya, kuat senantiasa di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kemudian yang terakhir dikatakan tetap bergembira karena Tuhan, atau bergembira di dalam kemuliaan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Banyak hari ini orang susah untuk bergembira, bersukacita, tapi kita adalah orang-orang yang memiliki Kristus. Situasi boleh berubah, tapi Kristus yang ada dalam hati kita tetap akan senantiasa menyatakan penyertaannya yang luar biasa itu. Sumber damai sejahtera itu akan memancarkan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak sulit sebenarnya, ya. Pemahaman ini saya kira cukup sederhana. Nah, sekarang kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita melakukannya, sehingga ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Roh Kudus menyertai, Tuhan campur tangan, dan itu akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan akan terus memberkati kita, memelihara kita dengan kasih-Nya. Jangan iri dengan orang yang jahat, yang curang, yang culas. Jangan emosi, jangan marah. Ya, firman Tuhan sudah datang kepada kita untuk tetap kita percaya,
tetap melakukan yang baik, tetap setia, tetap nikmati di negeri yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, dan tetap bergembira karena Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami sudah baca, kami renungkan dalam waktu yang cukup singkat. Kami yakin Tuhan, Engkau tetap akan memberikan kami pencerahan yang terus-menerus dalam hati pikiran kami semua, sehingga kami bukan hanya dimampukan untuk memahami firman-Mu, tetapi kami juga diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan, mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, tetap percaya, tetap kokoh, tetap teguh di dalam iman kepada Kristus, tetap terus berjuang untuk melakukan yang baik, tetap terus bergembira karena Tuhan. Karena kami percaya, andai kata pun di sekitar kami banyak orang-orang melakukan kecurangan, yang ketidakbenaran, kami percaya Tuhan tetap akan membela kami juga ketika kami berjuang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk meraih keberhasilan, meraih tujuan kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Jemaat-Mu yang sempat tergabung atau mengikuti tayangan live streaming ini, atau renungan firman Tuhan saat ini, mari Tuhan berkati semuanya Tuhan dimanapun mereka berada. Jaga dan lindungi, pelihara dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami serahkan terus kehidupan kami dalam pemeliharaan Tuhan yang kudus dan agung, yang kuat ya di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami melihat situasi hari-hari ini, begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh manusia yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kami hanya memohon perlindungan, pertolongan kasih sayang Tuhan, dan biarlah kami tetap senantiasa tinggal dalam dekapan kasih sayang-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan untuk persekutuan doa saat ini. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati. Mengucap syukur juga untuk renungan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan. Teguhkan semuanya itu Tuhan di dalam kasih, dalam kemurahan-Mu yang besar, dan sempurnakan semuanya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa, serta kami akhiri persekutuan doa saat ini. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus serta dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, haleluya.